Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 201 sampai 202, atau episode 227 sampai 228. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Ruang pertemuan tingkat ke-86 perusahaan Pink. Kakak Su, seharusnya baik-baik saja kan? Wanita berambut pendek memandang Susin. Tidak masalah. Susin duduk dengan tenang. Luo Feng telah berada di kota kekacauan utama selama lebih dari 30 tahun, namun di alam semesta yang sebenarnya, itu sudah lebih dari 100 tahun, mungkin tampak seperti waktu yang lama, namun di alam semesta yang luas, itu hanya sedikit kilatan. Khususnya dengan tubuh abadi, penampilan Susin tidak berubah sama sekali selama 100 tahun, hanya tatapan dan auranya, itu sudah matang dari sebelumnya, seperti halnya mengasah cahaya dan membentuk batu permata, akan mengungkapkan kecantikannya. Aku tidak tahu apakah kita bisa tiba tepat waktu. Susin memejamkan matanya, bergumam di dalam, Luo Feng baru saja akan meninggalkan kota kekacauan utama, kuharap kita lulus inspeksi dalam beberapa hari. Tiba-tiba terdengar beberapa ketukan di pintu. Masuk. Susin membuka matanya, tatapannya dalam dan bijaksana, ini dibentuk dari mengelola sebuah perusahaan besar, untuk jangka waktu yang lama, sesuatu yang terbentuk secara alami selama kursus itu sendiri. Pintu terbuka dan seorang kepala biro botelai yang berpakaian sangat formal, ditemani seorang wanita paruh baya bermata hijau perak berjalan ke ruang rapat, diikuti oleh 8 staf lain di belakang mereka. Bagaimana inspeksinya? Ucap Susin tersenyum dan berdiri. Haha, aku tahu Nyonya Luo tidak akan mengecewakanku. Botelai tertawa keras, di sampingnya wanita parubaya itu juga tersenyum. Nyonya Luo, menurut inspeksi departemen audit kami, laporan setengah tahun kamu sepenuhnya akurat, dengan kesalahan kecil hanya 0,01%. Susin segera menjadi bersemangat. Kakak Su, kami berhasil. Selain itu, wanita berambut pendek itu bersorak kegirangan. Selamat, Nyonya Luo. Wanita parubaya itu tersenyum dan mengulurkan lengannya, berjabat tangan adalah formalitas bumi, kan? Terima kasih, terima kasih. Susin berjuang keras untuk menekan kegembiraannya saat dia menjabat tangannya, namun matanya sudah dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Kerja kerasnya semua untuk hari ini, akhirnya, mereka berhasil tercapai pada saat yang tepat. Nyonya Luo, kepala biro botelai tersenyum. Menurut laporan setengah tahun, nilai modal perusahaan Ping Hai saat ini adalah 100.012 elemen campuran, sesuai dengan level kami yang diberikan kepada perusahaan di bawah perusahaan alam semesta virtual. Modal perusahaan Ping Hai telah mencapai peringkat kedua, tingkat tier, karenanya, aku akan segera meminta, dalam 1 hari, untuk perubahan dalam perusahaan Ping Hai. Nyonya Luo, kamu juga akan dihargai dengan kekuatan masing-masing. Ya, wanita bermata hijau berambut perak itu mengangguk. Sebentar lagi, departemen utama akan mengirim orang untuk mengatur hal-hal lainnya agar Nyonya Luo memasuki inti. Selamat. Kepala biro botelai tertawa keras. Nyonya Luo, kamu telah memasuki tingkat inti sebagai anggota fase terakhir. Tuan Luo berada di daerah awal mutlak inti. Suami dan istri sama-sama memasuki inti dari perusahaan jagat maya. Ini seperti dongeng. Susin hampir tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraannya. Terima kasih, perusahaan aku sudah menyiapkan jamuan untuk semua orang, kata Susin. Nyonya Luo, wanita bermata hijau berambut perak itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku harus segera pergi untuk melaporkan hasilnya kembali ke manajemen, juga meminta kenaikan tingkat perusahaan kamu, maka aku tidak akan tinggal. Ya, perubahan tingkat perusahaan sangat penting, kami tidak berani bertahan. Kepala biro botelai juga mengatakan. Setelah beberapa saat, grup dari perusahaan jagat maya cepat pergi, hanya Susin dan pembantunya yang tersisa. Kakak Su, wanita berambut pendek itu bersorak kegirangan, kami berhasil, sungguh, kami benar-benar melakukannya sebelum Tuan Luo Feng kembali, kami telah membuat perusahaan besar, menjadi perusahaan tingkat kedua. Ya Tuhan,
Ini benar-benar tidak bisa dipercaya, terlalu tidak bisa dipercaya. Su Xin mengangguk, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Selama kita bekerja keras, kita bisa melakukan apa saja. Kita berhasil. Kami benar-benar melakukannya. Su Xin berbalik, melihat keluar melalui jendela kaca besar, di dalamnya menunjukkan bayangannya, dibandingkan dengan saat kejadian binatang menelan yang terjadi di bumi, penampilannya tidak berubah sama sekali, masih secantik, sosoknya masih langsing, selama 100 tahun perubahan, dia hampir tidak pernah bersemangat seperti ini lagi. Namun pada saat ini, wanita itu tercermin dalam jendela berukuran penuh itu, hampir seperti seorang gadis remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Aku tidak tahu, apa ekspresi yang akan dia miliki ketika dia bertemu denganku di Gunung Yuxiang. Su Xin berkata dengan lembut, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Ketika Luo Feng berada di kota kekacauan paling dekat dengan 20 tahun, 60 tahun telah berlalu di alam semesta yang sebenarnya. Lebih dari 60 tahun, Su Xin telah mengubah 30.000 elemen campuran awal dari merger menjadi perusahaan besar, lebih dari 60 tahun, meningkatkannya menjadi lebih dari 100.000 elemen campuran. Ada juga karya Luo Hua di dalamnya, namun Su Xin sebagai penanggung jawab utama dan telah memainkan peran penting. Lebih dari 60 tahun, telah mendapatkan lebih dari 60.000 elemen campuran. Kecepatan keuntungan ini, bahkan master dari planet Yunmo tidak bisa membandingkan. Tentu saja satu-satunya alasan Su Xin dapat melakukan hal seperti itu, adalah karena dia memiliki modal awal untuk memulai. Karena Luo Feng telah memberikan kekayaan dalam jumlah besar kepada adik lelaki dan istrinya, membuat formasi awal perusahaan Ping Hai sudah memiliki nilai 600 elemen campuran. 600 elemen campuran, itu sebanding dengan penguasa sektor yang kaya, bahkan yang lebih miskin. Tingkat kekayaan ini, bahkan Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak bisa segera membayar jumlah seperti itu. Modal awal sangat besar. Tentu saja skala operasi mereka mulai besar, jika seseorang memulai perusahaan baru dengan hanya 100 juta dolar semesta itu dianggap sangat kaya di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bahwa sedikit modal paling banyak dapat membeli beberapa ratus planet kehidupan. Namun setelah 10 juta tahun perjuangan, meningkatkan kekayaan mereka 10.000 kali, itu hanya akan menjadi 1 triliun dolar AS, hanya satu elemen campuran. Karenanya modal awal sangat penting. Karena Luo Feng, modal awal Ping Hai dekat dengan 600 elemen campuran, dan kemudian karena kepemimpinan dan keterampilan Su Xin, kemampuan investasi Luo Hua, mereka tumbuh dalam skala yang sangat besar tetapi sulit. Melalui siklus yang baik ini, mereka menarik virtual investasi perusahaan semesta, memungkinkan skala mereka untuk mengambil lompatan besar dan maju ke depan. Akhirnya, 100 tahun waktu, modal bersih perusahaan Ping Hai akhirnya melebihi 100.000 elemen campuran. Ini adalah jumlah besar yang akan membuat banyak yang abadi menahan napas. Xin kemudian berpindah ke kota kekacauan primal. Energi berputar, Luo Feng duduk bersila dengan kaki di balkon tempat latihannya sendiri. Di balkon lain juga para pejuang berdiri atau duduk, dengan pandangan sekilas. Puluhan ribu prajurit menghargai waktu mereka dan melihat langit. Asal-usul yang terlihat itu hukum hampir seperti roda gigi berputar. Mereka melirik mereka sebelum kembali ke kereta. Dan Luo Feng, meskipun sepertinya dia sedang belajar, sebenarnya kesadarannya telah memasuki tempat pelatihan alam semesta virtual dan sedang menjalani simulasi. Ruang rahasia tablet 9 jagat akan dibuka lagi besok sore untuk sekelompok prajurit lain untuk masuk. Luo Feng telah memeriksa sebelumnya, lalu aku akan pergi ke jembatan surga lagi besok, karena untuk sekarang, ini kesempatan terakhir aku untuk melatih, mengumpulkan semua yang telah aku pelajari selama beberapa tahun terakhir ini, meningkatkan kekuatan persenjataan Nansen hingga batasnya. Belajar itu sangat penting. Melepaskan apa yang dipelajari, juga penting. Di balkon, Luo Feng membuka matanya. Temui aku sekarang. Sebuah suara segera terdengar di benaknya. Temui aku sekarang. Temui aku sekarang. Ayo temui aku sekarang. Suara itu bergema waktu lagi, menyebabkan 816 jenius yang masih hidup dari 1000 awal untuk menghentikan pelatihan mereka. Ini ksatria. Luo Feng segera bergegas ke langit. Dari dataran yang luas, dari berbagai sudut kota kekacauan utama, bayangan melesat ke langit, total lebih dari 900 bayangan menuju ke arah yang sama. Di langit kota, seekor ikan biru tua yang panjangnya 1000 meter, hampir seperti binatang aneh yang melambaikan ekornya menembus ruang kekacauan purba dan terbang,
energi kuat yang membuat orang-orang tunduk memancarkan dari dalam kapal ikan biru itu. Pintu kabin terbuka dan 10 bayangan terbang keluar, yang memimpin mereka adalah seorang pria berskala ungu lapis baja hijau. Ikan besar yang mengambang di udara segera menghilang. Pada saat ini, Luo Feng dan sisa dari 816 jenius dan hampir 100 yang abadi sudah berkumpul di udara di atas, dengan hormat menunggu. Salam Ksatria. Sekelompok yang abadi membungkuk. Salam Ksatria. Luo Feng dan kelompok jenius besar terlalu membungkuk dengan hormat di udara. Sebuah dengusan, hanya suara itu saja yang jatuh seperti palu berat di hati kelompok itu. Pria bersayap ungu berseragam hijau itu seperti dewa, dengan dingin menatap ke bawah pada kelompok yang mengambang, dan puluhan ribu prajurit di kota kekacauan primer semua bisa merasakan tekanan itu, dan tidak berani menatapnya. Mengerikan. Luo Feng tidak bisa menahan keringat dingin membasahi dahinya. Itu hampir seperti semut yang ditatap oleh seekor naga yang besar dan kuat. Aku tidak berharap kemarahan ksatria menjadi begitu mengerikan. Luo Feng menahan napas. Saat itu kami pertama kali bertemu ksatria 9 pisau di alam semesta virtual, mungkin jaringan alam semesta virtual paling banyak dapat menahan sebagian dari kesadarannya, karenanya tekanannya tidak begitu kuat. Ketika dia datang terakhir kali, dia mengendalikan auranya juga, aku tidak berharap bahwa hanya mengeluarkan sedikit. Hampir mendekati 100 yang abadi, dan lebih dari 800 jenius tidak berani bersuara. Kota kekacauan utama adalah tempat teraman yang kami atur untuk kalian semua. Pria berskala ungu lapis baja berdiri di udara, hampir seperti dewa, mengamati kelompok di bawahnya, dan 1/5 dari 1000 orang yang abadi di sini, ini sangat mengecewakan. Di udara di atas kota, Luo Feng dan kelompok itu hanya bisa mendengarkan dengan patuh dan tidak mengeluarkan suara. Masih ada 10 hari sebelum kamu harus meninggalkan kota kekacauan utama. Pria itu berkata dengan dingin, ketika itu terjadi, kamu akan menemukan bahwa itu tidak akan simen sebelumnya, jika kamu dapat kehilangan 1/5 dari grup, di tempat yang aman seperti kota kekacauan utama, maka ketika kamu kembali ke alam semesta yang sebenarnya, aku khawatir bahwa dalam 100 tahun, hanya 500 dari kamu yang akan ditinggalkan. Pegang 10 hari terakhir kamu, siapapun yang perlu mencoba jembatan surga, silakan, siapapun yang perlu mempelajari tablet lanjutkan. Ketika kamu meninggalkan kota kekacauan utama, itu akan menjadi waktu yang lama sebelum kamu kembali ke sini lagi. Pria berskala ungu lapis baja hijau itu melambaikan tangannya dan memerintahkan, pergi. Kelompok besar itu menjawab. Dengan itu kelompok itu bubar dan menuju ke segala arah di kota. Tekanan yang diberikan oleh ksatria itu terlalu berlebihan. Pria berjubah ungu berjubah hijau itu mengambil langkah dan menghilang dengan segera dari langit di atas kota kekacauan utama, muncul di sebuah rumah besar daerah terpencil yang besar namun sederhana dan sederhana. Rumah besar ini memiliki pintu yang sepenuhnya hitam. Haha, jarang teman baik yang mengunjungi aku. Dengan tawa, pintu hitam otomatis terbuka, seorang lelaki tua bermata 3 yang berpakaian seperti kain karung berjalan keluar. Lelaki tua ini adalah penjaga tablet kekacauan yang paling utama, yang memiliki 52 klon, Kandeli. Sudah lama, maka aku datang untuk menemuimu. Ksatria 9 bilah tersenyum. 2 orang berjalan berdampingan ke ruang tamu rumah itu, duduk saling berhadapan. Lelaki tua bermata 3 itu tersenyum dan menuangkan anggur. Ksatria 9 bilah, kamu tidak akan mencari aku di sini tanpa alasan. Bicara, apa ada masalah? Haha, kalau begitu aku akan langsung. Ksatria 9 bilah tersenyum, kami baru saja menemukan area rahasia alam semesta baru. Dari perhitungan kami, itu milik tingkat yang sangat tinggi. Ah, mata pria tua bermata 3 itu berkilau. Area rahasia alam semesta, mereka secara alami membentuk fenomena yang terjadi ketika alam semesta yang luas itu berubah. Melalui perubahan normalnya, bintang-bintang dan planet-planet semacam itu biasanya terbentuk. Namun di bawah keadaan khusus, area rahasia alam semesta mistis sebesar ladang bintang pegunungan naga hitam dapat muncul. Alam semesta yang sebenarnya, dikenal sebagai alam semesta yang paling luas dan kuno. Area rahasia di dalam area rahasia jagat raya memiliki tingkat bahaya yang berbeda, harta karun di dalamnya juga berbeda, namun biasanya bahkan area rahasia baru yang paling buruk membutuhkan setidaknya tingkat penguasa sektor untuk dijelajahi. Seberapa tinggi? Pria tua bermata 3 itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apapun di bawah ksatria, pasti akan mati jika mereka masuk. Ksatria 9 pisau tersenyum.
para ksatria kaisar itu, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat rendah. Ah, menarik. Hati pria tua bermata tiga itu melonjak. Di dalam alam semesta yang sebenarnya, ada beberapa hal yang tersisa yang dapat membahayakan kematian. Area rahasia yang bisa membuat apa saja di bawah ksatria mati saat mereka masuk, maka area rahasia ini pasti menakutkan, namun semakin menakutkan, itu juga berarti lebih mudah untuk mendapatkan harta alam semesta di dalamnya, harta yang akan menggerahkan bahkan untuk seorang ksatria. Sudah ditemukan belum lama ini, kami tidak akan mengundang siapapun yang tidak kami percayai. Aku datang secara pribadi kali ini untuk mengundangmu. Ksatria 9 bilah menatap lelaki tua bermata tiga. Kandeli, maukah kamu pergi? Kandeli ragu-ragu. Pokoknya klonmu bisa melindungi tablet kekacauan primal. Terlebih lagi ada pemimpin kota di sini, tidak ada bahaya di sini sama sekali. Ksatria 9 bilah menggelengkan kepalanya, dan alam semesta primer hanyalah alam semesta kecil yang masih berkembang, bahkan 10 juta alam semesta kita yang sebenarnya. Alam semesta kita yang sebenarnya adalah pusat sejati, sudah puluhan ribu era sejak kamu pergi, saatnya untuk menjelajah, mungkin ada beberapa penemuan besar. Mata pria tua bermata tiga itu berkilau. Saat kamu berkumpul, beritahu aku. Pria tua bermata tiga itu melihat ksatria 9 bilah. Haha, bersamamu, kami akan memiliki jaminan yang jauh lebih besar, ksatria 9 bilah tertawa. Kandeli adalah makhluk kuno di alam semesta, kekuatannya absolut, semua pejuang dan ras absolut memanggilnya wali kota kekacauan utama. Nama ini, menggema bahkan lebih dari 9 reputasi ksatria pisau. Dan cloningnya, adalah langkah yang paling mendapatkan reputasi. Cloningnya hanya membagi sebagian dari dirinya, ke yang abadi, menghasilkan klon sederhana. Namun Kandeli tidak sama, setiap klon yang ia hasilkan memiliki kekuatan sekitar 60% dari aslinya. Karenanya di saat bahaya, menggunakannya untuk menjelajah dan mengintai adalah pilihan paling aman. Bahkan jika sebuah klon dihancurkan, itu tidak banyak mempengaruhi Kandeli. Kandeli, dan ksatria 9 bilah, adalah dua makhluk absolut ini. Mengobrol sebentar, tiba-tiba ksatria 9 bilah mengerutkan kening. Ada apa? Kandeli juga mengerutkan kening. Masalah kecil, ksatria 9 bilah tersenyum dengan acuh tak acuh, kumpulan pejuang baru jenius kami, Rongjun yang diterima sebagai murid pemimpin negara Yuan Chen baru saja melewati tingkat keempat jembatan surgawi. Tingkat 4. Tidak buruk sama sekali. Kandeli memuji, badge baru dari kompetisi jenius yang datang ke kota kekacauan utama, itu sangat jarang bagi mereka bahkan melewati yang keempat. Plus Rongjun, badge ini sudah memiliki 3. Bolan, Luo Feng dan Rongjun, ksatria 9 bilah menunjukkan senyumnya. 3 bajingan ini sangat luar biasa, mereka akhirnya bisa menjadi lengan kanan dan kiri kamu, kata Kandeli. Ksatria 9 bilah tertawa. Di balkon tempat pelatihan. Apa? Luo Feng yang semula duduk bersila dengan mata tertutup berdiri dan mengerutkan kening. Rongjun melewati lantai 4. Rongjun telah melewati level 3 pada tahun ke-13 datang ke kota kekacauan utama. Namun, setiap 3 level adalah ambang batas, dari level 3 ke 4 sangat sulit. Apakah itu Bolan atau dirinya sendiri, mereka semua butuh waktu sebelum melewati level 4. Dia melewati keempat, lalu sekarang. Mata Luo Feng dipenuhi dengan semangat juang, aku akan mencoba level 5 sekarang. Keadaan mental dan emosi juga dapat memengaruhi kemampuan bertarung seseorang. Luo Feng saat ini dipenuhi dengan semangat juang, ia segera menuju ke jembatan surga. Rongjun lulus level 4. Level 4 lainnya, para jenius lainnya hampir secara bersamaan menerima berita itu. Jembatan virtual semesta surgawi. Di tengah pulau yang indah, bayangan muncul. Begitu banyak orang. Saat Luo Feng muncul, dia melihat di sekitarnya sudah ada lebih dari 20 pemuda, dan lebih banyak lagi masih muncul, jelas lebih dari 800 jenius semua ingin mencobanya sebelum meninggalkan kota kekacauan utama. Terobosan Rongjun setelah mendorong semua orang untuk mencobanya. Luo Feng, ada seseorang di 9 jembatan semesta saat ini, kamu akan menjadi yang berikutnya. Penjaga berjubah hitam Bevin tersenyum. Uka, jembatan kapak besar memiliki seseorang, kamu akan menjadi yang berikutnya. Watchman Bevin sedang mengatur pesanan untuk semua orang, namun beberapa dari mereka dapat langsung mencoba. Luo Feng, kamu di sini untuk mencoba. Uka berdiri di samping Luo Feng bergumam, kamu sudah memimpin begitu banyak. Rongjun sudah menyusul juga, aku tidak bisa santai.
Ucap Luo Feng tersenyum. Luo Feng dan Wuka melihat bayangan hitam yang baru saja muncul di samping, masih dalam jubah putih yang sama, membawa pisau darah itu. Dewa Kematian Bolan. Dia di sini juga. Luo Feng mengerutkan kening. Pemuda berjubah putih itu melihat Luo Feng dan mengangguk padanya, berkata dengan lembut, "Luo Feng." Bolan. Mata Luo Feng dipenuhi dengan semangat juang. Di sekitar mereka, lebih dari 100 jenius telah berkumpul. Para jenius ini semua memandang Luo Feng dan Bolan dan berdiskusi dengan lembut. Dua jenius ini telah bertemu lagi. Terakhir kali Luo Feng melewati lantai 4 dan Bolan melewati lantai 5. Akankah mereka berdua lulus lagi hari ini? Jembatan surga tidak semudah itu. Namun di antara kelompok kami, satu-satunya yang bisa menandingi Bolan adalah Luo Feng. Luo Feng dan Bolan hanya saling melirik tanpa berbicara, namun di dalam mereka merasa kompetitif. "Luo Feng, kamu dapat memasuki jembatan 9 semesta." Watchman Bevin berkata, "Bolan, jembatan semesta memiliki seseorang, kamu akan menjadi orang setelah orang berikutnya." Luo Feng melirik Bolan dan Bolan melirik ke belakang. Luo Feng menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke jembatan 9 alam semesta yang jauh. 9 jembatan surgawi alam semesta, 3 tingkat pertama diselimuti kabut. Tingkat 4 dan 5 diselimuti badai, mencapai puncak, jarak tingkat 5 dari laut sangat tinggi, orang hanya bisa melihat angin gila dari tingkat 4 di tengah-tengah kegelapan, bahkan samudera pun tidak. Sementara itu di tingkat 5, Luo Feng berdiri di jembatan memandangi tornado di depan. Tornado yang terus-menerus itu mengeluarkan suara, "Pilih petarung, pengontrol, penghipnotis, pilih satu, kalahkan lawan kamu dan kamu dapat melanjutkan ke tingkat ke-6. Controller." Luo Feng bahkan tidak ragu. Dari tornado, bayangan lapis baja perak dengan cepat terbang keluar, mengenakan topeng perak, lelaki kurus itu berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap sambil membawa tongkat panjang berwarna emas gelap. Senjatanya, dan lain-lainnya, masih mirip dengan Luo Feng. Datang untuk mencoba tingkat kelima di tingkat alam semesta, kamu harus sangat percaya diri. Pria lapis baja perak itu mencibir, "Keluarkan semua kekuatanmu, kalau tidak begitu aku menyerang kamu tidak akan bisa bertahan." "Orang sombong," gumam Luo Feng yang berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dengan dingin menatap pria lapis baja perak di depan tornado. Batang panjang emas gelap di belakangnya dengan cepat menembakkan berkas cahaya emas yang menutupi langit, sejumlah besar bilah emas kecil melayang di depan Luo Feng, benang yang tak terhitung jumlahnya melewatinya. Setiap bilah kecil menjaga jarak kecil satu sama lain, pada masing-masing ukiran kompleks mengeluarkan lebih banyak benang emas, total 1.600 pisau emas kecil menembakkan hukum asal emas dimasukkan benang emas yang menenun dan terhubung, dengan cepat membentuk bersama-sama pilar totem besar dan buram. Tingkat 4 persenjataan Nansen, kekuatan optimal. Pilar totem melayang di depan Luo Feng. Hanya tingkat 4. Pria berpakaian perak itu tersenyum dingin, untuk dapat menggunakan tingkat 4 dari persenjataan Nansen di tingkat semesta sangat mengesankan, namun, untuk melewati tingkat 5, itu hanya mimpi. Sambil berbicara, tongkat panjang emas di punggungnya seperti senjata rahasia yang menembak ke segala arah sejumlah besar cahaya keemasan, dalam sekejap hampir seperti matahari yang menyilaukan itu sendiri, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya kental dengan cepat, setiap 81 di antaranya membentuk satu bilah emas, total 36 bilah emas sejati yang panjangnya 1 inci, semuanya mengambang di depannya. 36 bilah emas menyatu bersama, sejumlah besar benang emas menenun dan menghubungkannya. Bilah emas gelap sepanjang 3 meter, hampir seperti bilah emas sejati, seseorang bahkan tidak bisa melihat celah di antaranya. Tanpa pemeriksaan yang teliti, seseorang bahkan tidak bisa melihat benang emas di antaranya. Pisau besar ini melayang di depan pria lapis baja perak. Tingkat 5 persenjataan Nansen, pemotong ruang. Tingkat 5, Luo Feng berpikir, jadi begitu, lawan tingkat 5 ini, menggunakan tingkat 5 dari persenjataan Nansen, sekarang pemahaman aku tentang gambar gerimis dan pemahaman tentang hukum asal emas, masih belum bisa menghasilkan kelima tingkat persenjataan Nansen. Namun, gambar 1, gambar tetesan air hujan, aku sudah benar-benar melihat melalui 9 keajaiban, menggabungkan 9 menjadi satu tubuh. Pilar totem aku, jauh lebih kuat daripada pilar totem lainnya. Luo Feng ingat dengan sangat jelas. Dulu ketika dia pertama kali mencoba level 1, pedang penusuk surga miliknya dikalahkan oleh 3 bilah lawan menjadi 1.
Ini berarti satu hal, itu tidak berarti bahwa semakin tinggi levelnya, semakin tinggi kekuatan dan kekuatannya. Pergi dan mati. Pria lapis baja perak itu dengan dingin menatap Luo Feng. Pedang panjang hitam keemasan 3 meter itu segera merobek langit dan menjadi buram berwarna keemasan. Pilar totem mulai bergulir. Aku akan membuatmu mengerti bahwa tingkat kelima dari persenjataan Nansen belum tentu lebih kuat daripada tingkat keempat, namun Luo Feng telah lama menembakkan apa yang tampak seperti bola energi emas yang melilit pilar totem. Pilar totem bergulir dan sementara itu tampak lambat, namun dalam sekejap ia memblokir kekaburan emas. Dia benar-benar memblokirnya. Pria berarmor perak di kejauhan menatap dengan dingin. Bilah panjang keemasan gelap itu bagaikan kilat yang segera menembus pilar totem, dengan bentrokan yang keras, permukaan pilar totem bergetar hebat, tempat yang diiris itu telah menghancurkan benang emas, bilah-bilah kecil emas mulai melayang. Bergabung kembali. Dengan pikiran, bilah-bilah kecil emas yang mengambang segera kembali memasuki pilar totem, hukum memasukkan benang emas yang meliuk ke sana dan pilar totem sekali lagi dibentuk. Apa alat pengiris ruang yang kuat? Memang tingkat 5. Luo Feng terkejut di dalam, dia tidak hanya menghususkan diri dalam mempelajari hukum ruang angkasa, binatang bertanduk emasnya tidak pernah santai sekali mempelajari hukum asal emas. Emas itu sendiri adalah hukum yang tak tergoyahkan dan kokoh, membuat pilar totem sangat sulit dihancurkan. Dia tidak mengharapkan bentrokan pertama saja yang benar-benar menyebabkan pilar totem hancur sebagian. Hahaha, mata pria lapis baja perak yang jauh itu dipenuhi dengan jijik, tertawa keras. Prajurit, mencoba untuk tingkat 5 di tingkat alam semesta, berhenti bermimpi. Kembali dan latihan 1000 tahun lagi. Pisau panjang emas gelap sekali lagi menembus langit. Ekspresi Luo Feng menjadi dingin. Pilar totem berguling di udara, hampir seperti raksasa yang meraih pilar totem dan mengayunkannya ke depan. Pilar totem sekali lagi bertabrakan dengan pisau emas yang mencoba menghindarinya. Dengan bentrokan keras, kekaburan emas itu terlempar ke belakang dan pilar totem hanya sedikit terguncang. Ekspresi pria lapis baja perak itu berubah, dia memblokirnya lagi. Pisau panjang emas gelap sekali lagi menjadi buram dan ruang di sekitarnya mulai bergetar, dengan samar-samar, itu menusuk ke arah Luo Feng lagi. Pilar totem di udara tengah meninggalkan gambar di udara, dan sekali lagi, perlahan, berguling ke kanan, di depan pisau panjang yang sangat cepat dan berbentrokan lagi. Pisau panjang emas gelap menjadi emas yang buram, dan seperti ikan di ruang angkasa dan waktu, dan sekali lagi menusuk ke arah Luo Feng, namun anehnya pilar totem tampak lambat, tetapi berhasil memblokir pisau berulang-ulang. Setiap bentrokan bahkan tidak membuat pilar totem hancur. Bagaimana bisa begitu cepat? Pria lapis baja perak itu mengerutkan kening. Tingkat 4 aku berbeda dari lawan di tingkat 4 jembatan surga tingkat 4 persenjataan Nansen. Ucap Luo Feng sambil mengungkapkan senyum, berpikir di dalam. Benar, ini adalah kuncinya untuk level 5-9 helai benang emas. Gambar tetesan hujan, setelah melihat sepenuhnya dan memahami 9 bentuk bilah, setiap bilah-bilah mewakili keajaiban esensi itu sendiri, mampu membuat senjata mengikuti gerakan benang riak optimal untuk menyerang. Namun karena riak ruang yang kompleks, dengan berbeda dan berbagai macam riak, itu seperti arus bawah samudera, Luo Feng masih tidak bisa menggunakan semuanya. Hanya bertemu arus bawah yang cocok, dia mampu membuat kecepatannya mencapai kecepatan yang luar biasa. Dan 9 keajaiban yang dipahami Luo Feng, dianggap di antara hukum antariksa yang paling dangkal dan 9 dasar. Oleh karena itu di ruang manapun, akan ada setidaknya satu dari mereka, memungkinkan Luo Feng untuk mengandalkan 9 ini untuk membuat pilar totemnya mencapai kecepatan yang mengejutkan. Juga, dengan sifat-sifat ini, Luo Feng menggunakan aliran 9 utas dari 10.000 utas, menyatu menjadi satu dan menciptakan, dari sudut pandangnya, cara sempurna untuk mengendalikan, benang 9 utas. Dengan diriku sendiri sebagai pusatnya, dalam area berdiameter 500 meter, ini adalah area kendali absolut 9 utas aku. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan dengan tergesa-gesa menuju ke pria lapis baja perak yang jauh, ya, kontrol mutlak. Pilar totem segera menjadi 9 pilar totem, dalam bola 500 meter seperti area, waktu dan lagi-lagi memblokir pisau panjang emas. Pergi dan mati. Luo Feng mengendalikan pilar totem di satu ujung sementara dengan cepat menuju kedua, menutup jarak mereka, menyeretnya ke daerah absolutnya sendiri. Selama dia dapat masuk ke dalam, maka dia dapat dengan mudah menggunakan pilar totem untuk membunuh lawannya. Ekspresi pria lapis baja perak itu berubah,
segera menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, kemudian 1000 gambar muncul di udara, melarikan diri jauh. Aku akui kamu sangat kuat, tapi untuk mengalahkanku, kamu pasti bermimpi. Pria lapis baja perak berkomunikasi melalui energi genetik. Pria lapis baja perak yang melarikan diri itu mengamuk, meraung di pilar totem yang tidak terlalu jauh dari Luo Feng, hancurkan. Segera bilah emas yang sangat cepat dan tidak dapat diprediksi yang mencoba berkali-kali untuk menghindari pilar totem yang tidak menghindar lagi, itu malah memilih untuk menghancurkan pilar totem itu sendiri. Bilah emas menjadi seberkas cahaya keemasan dan berselisih keras dengan pilar totem, menghancurkan permukaan dengan keras, segera sejumlah besar benang emas patah dari permukaan, bilah-bilah emas kecil melayang, ini membuat awalnya Luo Feng sangat percaya diri mengubah ekspresinya, tidak bagus. Pisau panjang emas tidak berhenti sama sekali lagi bertabrakan dengan keras ke pilar totem, menyebabkan Luo Feng yang mengendalikan melalui energi roh menjadi pucat. Serangan sengit kedua ini telah membuat ekspresinya menjadi jelek. Ini merepotkan. Tingkat kelima persenjataan Nansen, pembelah luar angkasa, kekuatannya jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Awalnya, dia pikir dia bisa mengandalkan aliran 9 helai, dan menyeret lawannya ke area absolut 500 M-nya. Begitu itu terjadi, dia bisa dengan cepat mengendalikan pilar totem untuk menghancurkan lawannya. Selama lawan berada di dalam wilayahnya, kecepatan pilar totem melebihi pisau panjang emas. Namun, alat pengiris tingkat 5 persenjataan Nansen, bilah panjang yang dibentuk memiliki dua properti, satu adalah kecepatannya dan yang kedua adalah kekuatannya. Awalnya pria lapis baja perak itu ingin menggunakan pisau panjang untuk menghindar melewati pilar totem dan membunuh Luo Feng, maka dari segi kontrol, ia lebih fokus pada kecepatan, namun karena Luo Feng melepaskan 9 benang dan membuat kecepatan pilar totemnya dalam area 500 meter sangat cepat, menghalangi pedang panjang dengan mudah berkali-kali, dan kecepatannya pun menjadi tertinggal. Kecepatan properti 1 tidak efektif, namun masih memiliki yang kedua. Level 5, mengapa disebut pembelah luar angkasa? Luo Feng akhirnya mengerti. Sama seperti seberkas sinar yang menerpa, Luo Feng tidak berani tidak menghalanginya. Jika tidak, bilah panjang itu akan dengan mudah mengiris dan menembus kepalanya. Pisau emas itu menembus langsung ke pilar totem, Luo Feng merasakan kesadarannya bergetar keras. Seluruh permukaan pilar totem yang dipukul hampir hancur total, Luo Feng hanya bisa dengan gila menggunakan energi rohnya untuk mereformasi itu. Kesadaran yang kuat, aku akan melihat berapa kali kamu dapat memblokir. Pria lapis baja perak meraung. Jika kesadarannya tidak kuat, dengan satu benturan pilar totem akan hancur. Binatang bertanduk emas saat ini adalah penguasa domain level 6, maka sebenarnya kesadaran Luo Feng adalah domain penguasa tingkat 6 binatang bertanduk emas, tentu saja itu kuat. Kalau tidak, dia bahkan tidak bisa menerima 3 serangan. Tidak bagus. Hanya 3 serangan sengit telah menggunakan hampir 30% dari energi rohku, dan roh mentalku lelah. Luo Feng pucat, menatap lawan dengan keras di depannya. Bibir Luo Feng pucat, menatap lawannya dengan tajam, membentuk ulang waktu pilar totem dan lagi karena hampir sepenuhnya hancur. Aku tidak percaya kamu bisa terus memblokir, bahkan jika kesadaran kamu dapat menahannya, aku tidak percaya energi roh kamu tidak akan usang. Pria lapis baja perak itu meraung, pergilah lagi. Keenam kalinya, pilar totem sekali lagi mengetuk sampai 2/3 dari itu hampir sepenuhnya hancur, seluruh kesadaran Luo Feng memasuki keadaan setengah kabur, karena dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan pilar, membutuhkan sejumlah besar energi roh untuk mempertahankan bentuknya, dan energi roh dikaitkan dengan kesadaran seseorang, setiap bentrokan menjadi hantaman, pada kesadarannya sendiri. Reformasi. Ucap Luo Feng menggertakkan giginya, arwahnya tidak bisa menerima kekalahan, mereformasi pilar totem lagi. Mengumpulkan, sejumlah besar energi roh hampir seperti tangan-tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram 1000 bilah emas kecil yang tersebar, menurut ruang dan hukum emas, sekali lagi secara mistis mengumpulkan dan membentuk pilar totem, masing-masing bilah yang terbentuk bersama melalui hukum yang ditanamkan benang emas. Tidak benar, ketika mereformasi pilar totem, dalam keadaan pikiran kabur, pikiran Luo Feng mengingat kembali gambar tetesan tablet 9 jagat raya. Gambar ini memiliki total 9 tetes. Menurut teori, Luo Feng telah lama sepenuhnya memahami gambar ini, memahami esensinya. Namun pada saat ini, dan dengan cara ini, mata Luo Feng bersinar lebih terang dan lebih cerah. Pilar totem, energi Luo Feng melonjak, dengan cepat menyelesaikan reformasi pilar totem.
Pergi dan mati. Luo Feng menunjuk ke pria lapis baja perak itu, pilar totem mulai bergulir, ruang di sekitarnya hampir seperti roti pipi digulung, dan pisau panjang emas gelap yang jauh sekali lagi menusuk. Namun karena itu semakin dekat, maka kecepatannya sepertinya menurun, ketika akhirnya bentrok, itu sudah kehilangan banyak kekuatan aslinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria lapis baja perak yang jauh itu dipenuhi dengan kejutan. Pilar totem yang hampir tidak rusak tampak lambat dalam gulungannya, segera berkedip dan muncul di depan wajahnya, dan hampir seperti menghancurkan semut, segera berguling di atasnya tanpa meninggalkan apapun selain daging cincang. Di pesawat ulang-alik awan gelap di udara, mata Luo Feng pucat dipenuhi dengan cahaya, bergumam, ya, sebelum ketika aku memahami 9 tetes gambar tetesan hujan, namun aku tidak memahami seluruh gambar. Luo Feng memandang ruang di depannya, hampir seolah-olah dia melihat 9 jenis riak ruang yang mengalir bersama dan berpisah, beresonansi dengan gambar 9 tetesan hujan, itu menyenangkan. Tingkat 5, berhasil. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.